Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 ini kita belajar tentang integral, eksponensial, dan Euler. Oke, jadi fungsi eksponensial adalah fungsi yang biasa dinotasikan dalam bentuk E pangkat X gitu ya, di mana E adalah basis logaritma natural. Nah, dalam mengintegralkan fungsi eksponensial itu ada dua rumus dasar yang harus dipahami. Yang pertama, integral E pangkat integral E pangkat X dx itu hasilnya sama dengan E pangkat X plus C. Kalau integral A pangkat X dx, nah A-nya ini bisa angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu ya. Itu hasilnya sama dengan A pangkat X plus per ln A plus C. Nah, ini persamaan dasarnya. Pertama pakai ini aja. Ini tadi, yang kedua, nah yang ketiga. Suatu logaritma dengan basis E dinamakan logaritma natural dan ditulis dengan ln, sehingga ln X itu sama saja dengan E log X untuk penulisannya ya. Jadi ln X sama dengan E log X. Untuk mendapatkan integral bentuk eksponen dan logaritma perlu diketahui turunannya terlebih dahulu. Jika fx-nya itu E pangkat X, maka f aksen X-nya itu kan E pangkat X turunannya. Nah, jadi fx sama dengan ln X, maka turunannya ln X itu kan 1/X, sehingga diperoleh rumus integral sebagai berikut. Integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C, atau kalau integral 1/X dx itu sama dengan ln X plus C. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, kita sudah masuk ke contoh soal. Jadi kalau matematika itu paling enak kita mempelajari contoh soal. Tadi persamaan dasarnya sudah ya. Sekarang kita ke contoh soal. Integral E pangkat min X dx. Nah, ini penyelesaiannya. Misal U itu adalah min X, maka du turunan dari misalnya ini berarti du sama dengan min dx gitu ya, sehingga dx-nya itu sama dengan minus du. Ini dx, biar dx-nya sendirian, minusnya pindah ke kiri. Ini ditulis yang dx-nya di kanan, maka du-nya ini di kiri, ini di kanan. Jadi integral E pangkat min X dx kita dirubah ke du. Jadi sama dengan integral min X-nya kita rubah U, dx-nya kita rubah jadi min du. Minusnya kita keluarkan, jadinya tinggal integral E pangkat U du. Nah, ada rumus umum. Kalau integral E pangkat X dx itu kan hasilnya sama dengan E pangkat E plus E pangkat X plus C. Nah, sehingga kalau min integral E pangkat U du, jadi hasilnya sama dengan min E pangkat U plus C. Dikembalikan lagi ke dalam nilai X. U-nya kita rubah jadi min X, jadi min E pangkat min X plus C. Tuh, gampang ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Contoh nomor 2, tiada integral E pangkat X dalam kurung dipangkatkan lagi minus 2 dx. Kita misalkan U-nya adalah E pangkat X, ini kita ubah sebagai U. Nah, sehingga
U-nya diturunkan, turunan dari U du, turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X dx. Nah, kita mau mencari nilai dx sehingga U-nya pindah ruas ke sini. Pindah ruas, tadinya ke kanan sekarang ke kiri. Jadi 1/U du. Oke, kita selesaikan integral E pangkat X min 2 dx. Nah, E pangkat X-nya kita rubah jadi U min 2. dx-nya kita rubah jadi 1/U du. Nah, U pangkat min 2 kita tulis ke bawah. Kalau di atas min, kalau pindah ke bawah itu kan jadinya positif. Jadinya U pangkat 2 dikali dengan 1/U pangkat 1 du. Pangkat yang bawah dijadikan 1, jadinya integral 1/U pangkat 3. Nah, integral U pangkat minus 3 du sama saja seperti integral yang aljabar kemarin. Min pangkat 3 kita diseperan ya. Min pangkat, kalau integral kan plus 1, min 3 plus 1 seper, min 3 plus 1 kan 2, min 2. Nah, min itu bisa ditulis di atas karena hanya 1, berarti harusnya di bawah boleh. Penulisan yang benar memang di atas, kan harusnya 1 seper minus 2 gitu ya. Nah, minusnya bisa ditulis di tengah seperti ini. Terus U pangkat min 3 plus 1 min 2 plus C. Nah, U-nya dikembalikan ke dalam nilai E pangkat X. Sehingga di sini min setengah, U-nya dirubah jadi E pangkat X, min 2-nya tetap pangkat min 2 plus C. Tuh. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Contoh lagi, ini ada integral X dikali E pangkat min X dx. Nah, ini metode parsial. Apa tuh metode parsial? Jadi ada dua, yang satu adalah X, yang satu adalah min X. Nah, X-nya kita umpamakan du, kita umpamakan sebagai U, jadi U-nya itu adalah X sehingga turunannya du adalah dx. Nah, ini kita anggap sebagai dv. Jadi kalau metode parsial, ini yang U, ini yang dv. Nah, ini contoh dari dengan cara metode parsial. Jadi dv-nya adalah E pangkat min X dikali dx. Nah, ketika kita menggunakan contoh atau metode parsial itu ada dua varian di sini, yaitu varian X dan varian E pangkat. Nah, kalau tadi di nomor 1 dan nomor 2 contohnya itu kan hanya E pangkat gitu ya, nggak ada variabel X di depannya. Atau kalau ada variabel angka di depan itu masih tergolong satu variabel. Nah, kalau di sini kan ada dua variabel ya, nomor 3. Ada variabel X dan ada variabel E pangkat. Jadi kita menggunakan metode parsial. Sudah, ini kita sebut sebagai U, yang itu kita sebut sebagai dv. Nah, dari dv sama dengan E pangkat min X dx, kita mencari nilai V-nya. Nah, untuk mencari nilai V itu kan berarti diintegral. Integral dari dv itu kan V. Nah, ini dv diintegral jadi V, maka ini juga diintegral. Jadi integral E pangkat min X dx. Nah, tadi kan di nomor 1 kita sudah mencarinya tuh, nilai atau hasilnya adalah min E pangkat min X. Nah, ini di soal nomor 1 tadi hasilnya ini. Kalau misalnya kita belum mencari nomor 1 ya kita cari dulu. Nah, kita masukkan ke
rumus metode parsial bahwa integral U dV itu sama dengan U kali V min integral V du. Jadi U-nya tadi adalah X, kita masukkan nilai X. Ini soalnya ya, soalnya integral X E pangkat min X dx sama dengan U-nya kita masukkan nilai X, di sini X. V-nya kita masukkan nilai ini min E pangkat min X, taruh di sini minus integral dalam kurung V. V-nya ini min E pangkat min X, du-nya kita rubah jadi dx. Nah, kalau sudah seperti ini kita selesaikan. V-nya tetap karena itu suatu konstanta, sehingga min integral min tadi kita sudah menyelesaikan ini min sama min itu harusnya nilainya adalah plus ya. Ini sama ini plus, cuman tadi hasilnya min E pangkat min X itu kan min E pangkat min X. Nah, tetap min sama min plus ada minus lagi tuh ya. Jadinya min E pangkat min X di nomor 2 tadi. Terus kita jadikan satu ini perkalian, ini pengurangan, sehingga ini yang sama itu adalah min E pangkat min X. Ini min E pangkat X, sehingga dalam kurung X plus 1 plus C. Sekarang di contoh nomor 4. Nah, nomor 4 itu integral E pangkat akar X dx. Nah, sama kita juga misalkan ini ada dua cara di sini. Yang pertama pakai metode biasa, yang kedua pakai metode parsial. Kalau enggak ini berarti pakai dua-duanya. Coba kita lihat dulu. Ini kita anggap sebagai U. Jadi U-nya sama dengan akar X, sehingga kalau akar itu sama dengan X pangkat setengah. Du berarti turunan dari U. Turunan dari X pangkat setengah. Setengahnya ke depan jadinya setengah pangkat X. Nah, pangkat setengahnya dikurangi 1, jadinya tinggal pangkat X minus setengah dx. Du-nya ini pangkatnya di atas negatif, kita rubah ke bawah jadi X pangkat setengah positif, jadi 1/2 X pangkat setengah 2. Nah, X pangkat setengah kita rubah jadi U, sehingga du-nya sama dengan 1/2 U dx. Nah, di sini kita mencari nilai dx-nya, sehingga dx-nya sama dengan 2U du. Jadi integral E pangkat akar X dx sama dengan integral E pangkat U dx-nya dirubah jadi 2U du. Lah, di sini ada dua variabel. Nah, kalau konstanta bisa kita taruh depan. Jadi 2 integral U
dikali dengan pangkat U DU. Nah, ini kan ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel U, yang kedua adalah variabel pangkat U. Karena ada dua variabel, jadi kita menggunakan metode parsial. Karena ini adalah langkah kedua, maka langkah ketiganya kita misalkan P. Nah, P itu adalah U dan DP turunan dari P berarti DU. Nah, ini kita sebut sebagai DP, sehingga DP sama dengan pangkat U DU. Ini mau P apa mau Q? Jadi biasanya kan adalah UV gitu, karena ini udah U berarti kita makanya PQ ya. Nah, coba dilihat di sini. Nah, PQ. Ini P, U-nya P itu U, DB-nya sama dengan DU. DQ ini kita sebut sebagai DQ sama dengan pangkat U DU, sehingga Q-nya itu integral pangkat U DU. Nah, integral pangkat U DU sama saja hasilnya adalah pangkat U. Masukkan ke rumus parsial. Integral P dQ itu sama dengan P kali Q min integral Q dP. Sehingga 2 dikali dengan integral U-nya kita tulis P-nya ya, ini P-nya kita tulis U, V-nya adalah Q-nya itu pangkat U, ini P, ini Q, minus integral Q, Q-nya pangkat U DU. Nah, hasilnya ini kan pangkat U ya. Nah, 2 dikali dengan U dikali ini dalam kurung pangkat U min pangkat U, sama-sama punya pangkat U, pangkat U nya keluar jadi 2 pangkat U dalam kurung U min X. Nah, nilai U nya dikembalikan ke dalam X. Pangkat U itu adalah dalam sini akar X dan U-nya tadi adalah akar X minus 1 plus C. Ya, pelan-pelan pelajarinya step by step. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan di grup ya. 5. Oh ya, ini contoh yang terakhir nomor 5. Integral 2 pangkat 3x plus 1. Nah, kita bisa mengurainya sama dengan integral 2 pangkat 3x dikali dengan 2. Ini 2-nya bisa kita rubah ke depan. Jadi 2 integral 8 pangkat x dx, sehingga sama dengan 2. Nah, kalau integral a pangkat x itu kan hasilnya a pangkat x plus ln a gitu kan ya. Nah, jadi sama saja, sama dengan 2 dikali dengan 8 pangkat x plus ln pangkat ln 8 plus c. Kita bisa masukkan angkanya 2 dikali 2 pangkat 3x plus ln 8. Yang atas bisa dirubah pangkatnya jadi 1. 2 pangkat 3x plus 1 per ln 8 plus c. Oke, sampai di sini. Hari ini kita mempelajari integral eksponensial dan integral logaritma. Jika ada masih pertanyaan, silahkan bisa tanyakan di grup saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.